Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kami ulang, salam pramuka. Terima kasih. Selamat siang adik-adik sekalian. Sebelum kegiatan kita mulai, kegiatan rutin hari Jumat, kegiatan pramuka, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne pramuka. Adik-adik sekalian, kami persilahkan berdiri. Silakan duduk kembali. Terima kasih yang kami hormati kakak-kakak pembina yang saat ini bersama-sama kita semuanya. Yang kami cintai, kami banggakan adik-adik sekalian, sekalipun kita bertatap mukanya tidak secara langsung, tetapi secara virtual, mudah-mudahan tidak menyulutkan semangat sedikit pun untuk mengikuti kegiatan. Kakak-kakak dan adik-adik sekalian, tidak ada salahnya, tidak ada kelirunya. Marilah kita selalu mengucapkan syukur. Marilah kita mengucapkan alhamdulillah, dan mudah-mudahan tidak hanya di mulut saja, tetapi benar-benar dari hati kita masing-masing bersyukur bahwa pada kesempatan yang seperti ini
kesempatan yang luar biasa, kesempatan yang tidak sama seperti yang lalu-lalu kegiatan pramukanya. Kita masih insya Allah sehat, mengikuti kegiatan juga dengan baik. Syukur-syukur selalu bahagia. Itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Penyayang, Maha Pengasih, yang menyayangi kita, yang mengasihi kita, adik-adik sekalian. Jadi kita kenapa berkumpul berempat, dan bahkan sebenarnya kakak-kakak pembina atau kakak pembina di SMA Negeri 7 Semarang itu tidak hanya 4, ada 6, nanti satu persatu, agar adik sekalian yang saat ini berada di rumah masing-masing mungkin atau di tempat masing-masing ini mulai mengenal ya siapa toh ya begitu. Ya adik-adik sekalian, silahkan diikuti dengan baik, entah nanti berapa menit, mungkin 3 jam ya tidak apa-apa atau berapa menit ke depan. Intinya setiap kegiatan yang dilakukan atau dijadwalkan oleh sekolah, karena adik-adik ini adalah adik-adik yang baru kan, kelas 10 kan baru, maka jangan pernah lewatkan begitu. Siapa tahu ada hadiahnya. Begitu ya kakak-kakak. Oke, itu saya kira. Kalau untuk perkenalan, enaknya mulai dari saya atau dari kakak yang paling sana? Oke, dari saya dulu ya. Saya mungkin terlihat apa tidak nih, name tag-nya terlalu kecil, nggak bisa di zoom gitu. Saya Kak Ari, lengkapnya Kak Ari Setiawan. Jadi kakak-kakak pembina yang di SMA 7 itu kalau secara total ada 6. Ada 6. 4 diantaranya sedang duduk di sini bersama adik-adik sekalian. Ya, ini walaupun jauh tapi saya kira hangatnya tetap. Oh iya ya gitu. Terus Kak Ari kalau di pelajaran atau sebagai guru saat tidak di kepramukaan mengajarnya bahasa Jawa. Hanya saja memang tidak bertemu adik-adik sekalian yang kelas 10. Tidak bertemu. Karena ada guru bahasa Jawa yang selain Kak Ari ya. Kalau kalian kelas 10 berarti bersama Pak Siswanto. Itu untuk kenal lebih jauh mungkin nanti, daripada terlalu lama mengenalkan diri, kita kenalan dengan kakak pembina yang lain dulu. Begitu ya? Oke, mulai dari kakak yang paling ujung. Ya, dipersilakan. Terima kasih Kak Ari. Terima kasih waktunya. Tapi sebelum ini kok saya sudah, meskipun kita belum ketemu sama adik-adik, kok rasanya udah deket ya Kak Ari ya. Juga kakak yang lain ya, rasanya betul. Udah hangat bener kok ini. Jadi memang kepramukaan di kita itu suasananya seperti itu. Oke, terima kasih. Yang pertama akan saya awali dengan perkenalan. Jadi saya di sini, nama saya Neti, biasa adik-adik itu panggil dengan Kak Neti. Ya, jadi kami sebenarnya kita bertiga nih ya Kak ya, yang Kak Atun ini ya. Ini kita bertiga yang perempuan, salah satunya saya. Dan nanti berkenalan sendiri dengan yang kakak-kakak yang lain. Oke, jadi adik-adik, pramuka itu ternyata kalau menurut saya kok kita punya banyak cabang ya Kak Ari ya. Itu ada cabang, Kak Ari tadi cabangnya bahasa Jawa. Lah saya cabangnya fisika. Oh, iya. Kak Neti cabang fisika. Jadi pramuka cabang fisika rupanya. Jadi mungkin adik-adik waktu di SMP malah belum ada kayak gitu ya. Tapi di kita itu aduh itu cerita. Nanti ada cabang-cabang yang lain nanti diikuti aja. Jadi keseharian saya memang kalau di kelas yang itu juga karena biasa menemani anak-anak, menemani adik-adik belajar fisika. Terus ketika di pramuka, lebur semuanya deh. Karena di pramuka itu ternyata juga pelajaran-pelajaran macam-macam masuk semua. Jadi ternyata cabang-cabang pramuka di SMA 7 itu banyak banget itu. Oke, sementara itu adik-adik perkenalan saya biar dilanjut juga dengan kakak-kakak yang lain. Yang penting jangan lupa bahagia dan kita tetap sehat, tetap semangat di dalam suasana meskipun di banyak keterbatasan kita.
Monggo Kak Ari, Ya. saya kembalikan. Oke, terima kasih Kak Neti, cabang fisika. Oke, selanjutnya kakak yang di sebelah kanannya, kami persilahkan. Oke, terima kasih untuk Kak Ari. Kalau tadi Kak Neti sudah memberitahu tentang cabang-cabang, ini saya juga cabang yang lain. Saya cabang kimia. Jadi biasa anak-anak itu biasa panggil Kak Atun. Nama lengkap saya Duratun Naseha. Saya dari cabang kimia. Cabang kimia. Ya, hanya saja mohon maaf belum bisa di dalam pelajaran belum bisa ketemu adik-adik semua karena untuk tahun ini Kak Atun mengajar kelas 11 dan kelas 12. Insya Allah nanti adik-adik kalau sudah naik ke jenjang yang lebih lanjut kelas 11 atau 12 bisa ketemu dengan saya Kak Atun. Pokoknya paling mudah untuk dikenali, badannya paling jumbo di antara kakak-kakak pembina yang lain. Oke, iya. Begitu Kak Ari. Nggih, terima kasih Kak Atun. Kalau ngomongkan cabang berarti cabang kimia. Sekarang yang paling dekat dengan Kak Ari ini, ya. Kami persilakan. Ya. Iya, tes. Selamat sehat semuanya adik-adik. Iya, sehat semua. Ini yang paling mudah ya, cabang yang paling mudah, cabang bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia. Ya, cabang bahasa Indonesia. Untuk 2 kelas, di kelas 10 mungkin sudah mengenal saya. Jadi biasa dipanggil Kak Pras. Ya, Kak Pras ngajar kelas 10 ya berarti kelas 10 ya, Kak, ada kelas 10 MIPA. Kemudian untuk lengkapnya Dwi Prasetyo Nugroho ya. Rumahnya di Gunung Pati. Rumah enggak perlu Kak ya? Enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Siapa tahu nanti tahu-tahu ada paketan datang ke rumah. Iya, paketan Aceh, durian gitu ya Kak ya. Gunung Pati malah penuh Aceh Kak. Iya, betul. Nah, untuk saya dengan kakak-kakak yang di sini dan masih ada lagi itu cabang sejarah. Iya, ada cabang sejarah. Kakak yang tidak ada di sini cabang sejarah. Jadi lengkap ya, lengkap. Jadi tidak salah kalian semua berada di SMA 7 di kepramukaan kita. Monggo begitu Kak Ari. Terima kasih Kak Pras, Kak Atun, Kak Neti. Ini awalan ya adik-adik semuanya. Jadi tadi kami sampaikan ada 6 pembina. Itu yang 2 kebetulan pembina putra dan pembina putri delalah dua-duanya sejarah. Jadi kalau masalah cabang lumayan komplit lah mewakili guru di SMA 7 gitu. Loh, mungkin tanda tanya, loh dulu pembinaku cuma 2 loh, sekarang kok pembinanya banyak. Nah, kenapanya bisa jadi nanti akan terjawab otomatis saat kakak-kakak yang ada di hadapan adik-adik sekalian ini nanti berbicara, menyampaikan sesuatu. Jadi nanti apa yang beliau sampaikan silahkan direkam dengan baik. Mungkin kalau sangat perlu bisa ditulis begitu. Bisa jadi loh ini, bisa jadi kalau ternyata nanti tatap muka tidak akan pernah lepas dari pembina begitu. Hanya sekarang saja rasanya wah jauh banget oh ini kok yo nggak pernah ketemu begitu. Tapi suatu saat nanti mudah-mudahan kita berdoa bersama. Nah, untuk menuju ke intinya hari ini adalah janjane nek cara basa Jawa janjane. Sebenarnya tuh kegiatan pramuka itu kok ini masa seperti ini kok masih dilakukan itu kenapa begitu? Mungkin adik-adik juga sempat mengetahui kegiatan pramuka yang sesama dalam kondisi luar biasa seperti ini. Luar biasa itu maksudnya tidak normal. Kejadian luar biasa adalah kejadian corona ini maksudnya. Di luar SMA 7 mungkin juga ini sudah ada seperti ini. Oh SMA 7 seperti ini, oh saya nggak kaget. Tapi mungkin juga ada yang kok ada toh Jumat-Jumat itu enak tidur loh habis Jumatan misalkan lah. Mungkin tanda tanya seperti itu mudah-mudahan nanti terjawab saat kakak-kakak pembina ini
menyampaikan apa yang nanti disampaikan. Begitu. Untuk mengawali nanti akan disampaikan dahulu oleh Kak Neti. Ya, jadi Kak Neti nanti akan menyampaikan sedikit tentang kegiatan pramuka, kenapa masih ada pramuka, kegiatan nyaung virtual seperti ini, apakah betul itu merepotkan, apakah betul itu tidak enak begitu. Oke, begitu nggih adik-adik, biar tidak terlalu lama, efisien waktu, kami persilakan kepada Kak Neti untuk menyampaikan. Mungkin kalau masalah durasi kami tidak perlu membatasi nggih, secukupnya. Nggih, begitu. Terima kasih Kak Neti, dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Ari. Oke. Pokoknya seneng deh kalau di kepramukaan itu. Jadi memang kita tuh kayaknya serasa muda terus ya Kak ya. Semuanya tuh kita serasa yang muda terus. Adanya kakak dan adik, jadi iya, muda terus itu. Jadi memang nggak pernah tua kita. Jadi terima kasih adik-adik. Ngomong-ngomong adik-adik ini emang nggak on kamera ya, nggak on video emangnya. Jadi kami juga nanti sedikit banyak kan kami juga akan lihat adik-adik wajahnya, bisa kita ketemu muka sekali waktu. Oke, adik-adik yang bisa tolong di on kamera usahakan ya. Oke. Ya, oke, sudah mulai banyak yang on kamera. Terima kasih. Halo semuanya. Halo. Oke. Jadi rupa-rupanya kita itu memang kurikulum 13 adik-adik. Kurikulum 2013 itu memang pendidikan kepramukaan masuk di dalam bagian dari kurikulum itu sendiri. Jadi memang adik-adik harus menerima pendidikan kepramukaan. Jadi awalnya memang itu. Tapi terlepas itu wajib atau tidak, sebetulnya itu pendidikan kepramukaan tetap kita tuh perlu ya Kak ya, semuanya ya. Karena di kehidupan sehari-hari itu banyak manfaatnya, banyak kegunaan langsungnya di situ. Cuma kalau di pangkalan kan kita terus jadi terstruktur, jadi ada jadwalnya, kemudian ada materi yang sudah terkemas sendiri gitu. Tapi kalau manfaatnya sih banyak banget. Oke adik-adik, jadi untuk kegiatan kepramukaan kita itu pada intinya dibagi menjadi 3 kegiatan, yaitu ada kepramukaan blok, kemudian aktualisasi diri, kemudian reguler begitu. Jadi kalau yang blok itu setiap angkatan nanti akan mendapatkan kepramukaan blok, sistem blok. Jadi itu biasanya dikemas dalam acara kemah untuk kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Nah, itu. Tapi adik-adik yang namanya kemah itu sekarang kita tuh kemah itu pokoknya menyenangkan deh, menyenangkan. Jadi kita pokoknya di pramuka itu kita bayangkan tuh kegiatan yang menyenangkan saja. Dan memang sekarang itu hampir semua kegiatan di kepramukaan itu memang bagaimana kita itu bisa mengeksplor baik itu secara psikis kita juga secara fisik kita bisa mengeksplor, bisa mengembangkan bakat begitu dari situ. Jadi oke ya. Yang pertama di perkemahan, kemah blok ya. Kemudian yang kedua adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu untuk adik-adik ini yang kelas 10. Nah, jadi kegiatannya itu di setiap hari Jumat gitu. Jadi itu rutin gitu ya. Jadi nonton nanti tolong kalian ikuti untuk setiap Jumat setiap ada kegiatan nanti mohon diikuti. Jadi adik-adik ikut saja itu hadir saja itu sudah bagian dari syarat yang kalian sudah penuhi di situ gitu ya. Jadi harapan kami dengan kalian itu bisa hadir saja itu sudah menggugurkan kewajiban kalian. Oke, jadi ada hadir itu juga menunjukkan bahwa adik-adik itu benar-benar interest. Kemudian juga mau untuk menerima pendidikan kepramukaan begitu. Jadi itu untuk yang aktualisasi diri. Kemudian adik-adik ada lagi satu lagi itu yang reguler. Jadi reguler itu emang kalau ini untuk adik-adik yang
Ambalan. Jadi adik-adik yang memang benar-benar dalam arti pengen lebih intens ketika berkegiatan kepramukaan, nah nanti ada dalam wadah di kegiatan reguler kepramukaan. Ambalan Itu ya Dudahana ya, Kak, kayaknya ya? ambalan Dudahana. Ya. Jadi pangkalannya ambalan Dudahana 7011 Oke. Nah jadi di situ nanti untuk kegiatan reguler juga banyak lagi nanti jadi semacam pramuka inti lah di situ. Nah kegiatannya itu nanti bisa di luar hari Jumat atau nanti dari apa gitu ya, mungkin ada lomba-lomba atau apa. Tapi adik-adik, lomba-lomba pramuka itu tidak harus selalu anak-anak yang reguler dan tatap muka gitu ya Kak Arya. Nanti tuh bisa dikemas macam-macam dan banyak sekali, bahkan pernah mau coba juga ya Kak Arya. Iya, kemarin mau yang baru itu kakak-kakak kalian jadi juara ya? Iya, nggih. Luar biasa. Juara umum, malah juara umum. Juara umum, Juara luar umum biasa. juga adik-adik. Iya, jadi benar-benar adik-adik jadi di kepramukaan itu memang kita berusaha bagaimana kita bisa bersama kalian juga mengembangkan bakat kalian masing-masing. Betul. Jadi bakatnya, jadi yang pramuka itu nggak harus selalu naik gunung aja, kemudian selalu yang kemah aja, enggak. Jadi kita tetap ada dari tulis menulis, agak ada menyanyi, ada film ya Kak ya kemarin ya, film itu dikemas loh. Iya, tari juga. Aduh, dan bener-bener sampai kakak-kakak ini kalau lihat kegiatannya adik-adik itu aduh sampai luar biasa bener. Kita sih cuma lihat aja mereka udah pada jengkalitan, udah pintar-pintar sendiri. Oke adik-adik, jadi itu yang benar-benar bisa memaknai bagaimana kita bersama di dalam pramuka. Jadi nanti kita akan sering bersama. Pembinanya di pangkalan kita itu 2 aja loh Kak, kan 2 aja loh ya. Kan 2 aja, laki sama perempuan. Iya, pembinanya memang 2 aja, laki sama perempuan. Tetapi ada kembarannya. Nah, jadi itu. Iya, tapi intinya kan cuma 2 juga. Sama kok, pembina perempuan dan pembina laki-laki. Oke. Kira-kira itu yang bisa Kak Deti sampaikan. Yang penting nanti kami tunggu kalian bisa bersama dengan kami, kita coba bareng-bareng. Terus dibikin senang aja lah. Jadi di pramuka itu kita semacam refreshing juga gitu. Jadi jangan dianggap itu sebagai aduh yang wajib, kemudian tagihan-tagihan yang apa. Enggak, kalau itu dibawa enak, kemudian kita juga punya banyak teman di situ, kita akan menambah relasi, kemudian juga nanti rezeki kita juga insya Allah bertambah. Karena apa? Nanti dalam kegiatan sekolah pun biasanya terus punya teman di antar kelas, kemudian ada kakak kelas, begitu kan. Jadi kalau misalkan ada butuh-butuh apa, termasuk pelajaran yang sekolah itu, biasanya di situ juga akan lebih menambah jalan rezeki. Nah, itu juga manfaatnya berkegiatan. Amin. Iya. Itu aja deh Kak Ari. Terusin lagi. Saya kembalikan. Terima kasih Kak Neti. Mungkin adik-adik sebenarnya ada penasaran tertentu, tapi nanti sabar adik-adik. Sabar. Tanyanya nanti ya. Tanya nanti kalau kakak-kakak ini sudah selesai menyampaikan pesannya atau sesuatunya, bisa jadi nanti satu kakak dengan kakak yang lain itu ternyata sudah terjawab apa yang jadi pertanyaan adik-adik sekalian. Gitu ya. Ngomong Kak Ari, saya tadi ada yang lupa deh. Silakan. Jadi nggak sama dengan yang lain. Saya tadi lupa menyebutkan nama lengkap saya. Oh iya. Saya kan dikasih sama orang tua saya nama lengkap. Iya, silakan Kak Neti. Jadi nama saya itu Neti, lengkapnya Neti Trilestari. Nah, itu karena itu benar-benar pemberian dari orang tua yang benar-benar sangat bermanfaat, berharga untuk saya. Nah, itu adik-adik. Jadi kita terima kasih. Cuma biasa orang manggil saya Neti. Gitu. Kak Neti Trilestari. Kalau versi bahasa Jawa ini berarti Kak Neti itu anak ketiga tapi kedua. Ketiga tapi kedua. Iya. Karena Kak Neti keturunan Padang. Begitu. Jadi terlepas dari Jawa. Ini blasteran pulau ini. Begitu. Cukup Kak Neti? Cukup. Iya, terima kasih Kak Neti. Untuk selanjutnya adik-adik juga penasaran mungkin. Itu kan kegiatan pramuka kenapa wajib sudah sedikit terjawab dari Kak Neti. Dan mungkin adik-adik sudah mengetahui itu juga. Nah, kalau ada pertanyaan nanti ya. Nah, sekarang fokus kepada kalau di SMA 7 itu kegiatannya apa saja. Nah, gitu. Ya kan? Kalian kan loh aku ki wis nenggone pramuka sing jarine wajib.
Lah kegiatannya opo? Lah ini kegiatannya salah satunya. Yang tadi sudah dijelaskan Kak Neti kan. Ini adalah apa tadi Kak? Yang pertemuan harian ini apa namanya? Aktualisasi. Kan ada 3 Iya. tadi. Ada blog, ada aktualisasi dan juga ada reguler. Nah, lanjut sekarang. Lah kegiatan iki opo wae? Nah, itu akan dijawab oleh Kak Aton atau dipaparkan oleh Kak Aton. Saya juga tidak akan bicara durasi. Secukupnya Kak Aton menyampaikan apa yang akan disampaikan. Begitu? Oke, Kak Aton, terima silakan. kasih terima kasih Kak Ari. Adik-adik semua, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa kegiatan pramuka itu wajib. Yang mewajibkan itu adalah tuntutan kurikulum 2013 dan wajibnya itu tidak hanya di kelas 10 adik-adik. Karena wajibnya di semua jenjang. Sehingga nanti adik-adik ketika kelas 11, 12 juga masih diwajibkan untuk mengikuti kegiatan pramuka. Hanya bentuknya nanti akan dikemas dengan nama dan bentuk kegiatan sesuai dengan jenjangnya. Oke adik-adik semua, untuk memperkenalkan kegiatan apa saja yang ada di SMA Negeri 7 Semarang. Ini adik-adik khusus untuk kelas 10. Jadi sebenarnya kalau hari biasa Kalau normal ya Kak ya. Ya, kalau normal itu tidak ke kondisi seperti ini PJJ itu kalian itu setelah PPDB kemudian ada MPLS itu dilanjutkan pertama kali kegiatan kalian adalah OPK. Apa itu Kak? OPK itu adalah orientasi pendidikan kepramukaan. Itu diikuti oleh seluruh kelas 10 yang baru masuk di sekolah ini. Nah, apa sih OPK itu tujuannya? Itu adalah yang pertama, pengenalan kegiatan kepramukaan tingkat penegak. Karena kalian itu dari penggalang masuk ke penegak. Jadi pengenalan kegiatannya. Kemudian kalian juga akan kenalan dengan kakak-kakak ambalan. Terus yang ketiga sebenarnya itu juga pembekalan untuk kegiatan selanjutnya. Nah, setelah OPK dilaksanakan maka ini kegiatan besar itu namanya KAM, Kemah Anggota Muda. KAM ya? Ya, disingkat dengan KAM. Sebagai bocoran saja ini. Jangan banyak bocornya. Tapi sedikit saja kalau banyak bocor kasihan nanti. Bocorannya biasanya kita laksanakan di Bantir, adik-adik semua. Tidak seperti kemah-kemah zaman dahulu. Ini kemahnya itu gembira ria, ya. Kangen Kak. Ya, kami ya kangen ya Kak ya, kangen kegiatan seperti itu di Bantir itu ajang kalian perkenalan dengan teman-temannya sesama kelas 10. Di sana kalian tidak perlu memasak. Kalau dulu kan memasak sendiri, bawa wajan, kompor. Dulu belum ada kompor Kak. Pakai kayu. Itu kan kita Kak Atur. Zaman kita. Kalian itu sudah ya tidak masak. Kemudian prosesnya di sana kalau kalian makan juga prasmanan luar biasa. Ya. Tapi tidak itu intinya adik-adik, intinya adalah kalian itu untuk melatih tanggung jawab, kerjasama, kemudian disiplin, intinya di situ. Ya. Kemudian KAM itu tujuannya apa? Itu adalah ibaratnya kalian itu tamu. Nah, masih tamu, kemudian ketok pintu, ya, ngetok pintu, ingin bertamu ke SMA Negeri 7 Semarang, sehingga adik-adik itu dalam melaksanakan KAM itu sebagai penerimaan tamu ambalan dan akan diakhiri dengan pelantikan.
Begitu nggih Kak Neti nggih. Setelah pelantikan baru resmi apa ya? Kita terima. Iya. Nah, Menjadi anggota kita terima menjadi muda anggota di SMA 7. muda di SMA 7. Ya, memang kalian masih muda. Ya. Kemudian adik-adik, setelah kalian melaksanakan kemah anggota muda, kemudian sudah pelantikan, itu maka selanjutnya kakak-kakak dari Ambalan atau kami dari kakak-kakak pembina itu biasanya langsung mengadakan perekrutan anggota Ambalan yang saat ini belum kami laksanakan Iya. karena keterbatasan Situasi dan kondisinya situasi dan seperti kondisi. ini. Nah, sekarang kami pembina berharap adik-adik ketika masuk di SMA 7 yang memakai jalur Piagam, prestasi, piagam, piagam Pramuka, kepramukaan PBB wajib menjadi anggota Ambalan. Karena adik-adik mendapatkan nilai plus dari situ sehingga perlu pengembangan lebih lanjut. Ya, jadi saya ulang, adik-adik yang masuk di SMA 7 memakai piagam pramuka maupun PBB Iya. itu ya Langsung otomatis, otomatis harus Niatnya menjadi langsung bulat, ya. anggota Niatnya langsung bulat. Ambalan karena dasarnya sudah ada, tinggal pengembangan di sekolah ini. Nah, oleh karena itu adik-adik sekalian, ini dalam rangka perekrutan juga Kak. Oh, iya. Sekalian jadi sekalian acara apa namanya kalau peribahasa ya 120 terlampau itu apa ya Kak Pras? 1 kali dayung. Apa itu Kak Pras yang bahasa Indonesia ini, cabang bahasa Indonesia? Iya itu. Betul sekali itu Bu. Apa? Iya, apa itu namanya? Sekali dayung. dayung, 2-3 pulau terlampaui. Oke. Jadi adik-adik, saya minta tolong pada kalian tidak hanya yang memiliki piagam. Tadi Ya, betul. yang memiliki piagam itu otomatis. Nah, yang tidak memiliki piagam juga boleh sekali kami harapkan untuk bergabung di Ambalan Dwi Dahana dengan cara nanti kalian bisa mendaftar di link Google Classroom masing-masing. Iya. Begitu Kak ya? Iya. Ya, Nanti akan Google Classroom akan ada linknya. ada linknya ya, Silakan disediakan nanti link. Silahkan isi. nanti masuk di Ya. situ mendaftar sebagai anggota Ambalan. Nah, syaratnya apa? Tidak ada syarat sebenarnya, karena semua anak pasti bisa. Ya, hanya saja secara adat Iya. itu untuk kalian setelah mendaftarkan diri sebagai anggota Ambalan Dwi Dahana itu nanti syarat untuk pelantikan long march ya, iya. long march ya. Iya, salah Salah satunya. Jadi jalan. Itu tidak karena hukuman atau apa, tidak. Hanya mengetes fisik kalian. Ya, karena untuk kegiatan pramuka juga membutuhkan fisik yang kuat. Iya. Kalau di dalam peribahasa juga, di dalam apa itu Kak ya? Fisik yang kuat ada di Apa dalam lagi, Kak Atun, apa ya? ya itu yang sehat-sehat. Oh. Nah, Dalam Ada. pribadi yang kuat. Terdapat badan yang kuat. badan yang Iya. kuat. Jiwanya juga kuat otomatis. Jiwanya Kak Atun. otomatis Iya. kuat. Iya. Maksudnya seperti itu adik-adik. Iya. Kemudian adik-adik jangan takut. Pramuka sekarang nggak ada yang namanya perpeloncoan. Tidak Betul. ada senior junior. Iya. Yang ada adalah kakak dan adik. Yang saling menyayangi. Yang saling menyayangi, mengerti porsi masing-masing. Tidak ada. Kalau dulu saya pernah dengar-dengar, tapi juga belum pernah mengalami Kak. Kok Iya. ada perpeloncoan begitu? Oh, Pernah Iya. dengar, hanya mungkin kok zaman kita. ya, tapi tidak mengalami. Oh, tidak Ya, mengalami, tidak ya. mengalami Kak. Jadi ya enak-enak saja. Enak saja. Yang kakak-kakak itu nanti memberikan informasi, mengayomi, memberikan petunjuk, menyayangi. Yang sebagai junior adik-adiknya itu juga nanti bisa mengikuti jejak-jejak kakaknya, kemudian menghormati Iya. dan seterusnya.
Kemudian adik-adik, kalau sudah kalian dilantik menjadi anggota ambalan, bisa diteruskan ke jenjang selanjutnya, yaitu untuk bantar. Nah, itu. Nah, Kegiatannya banyak kegiatannya banyak sekali dan menyenangkan. menyenangkan. Banyak pengalaman ya Kak Atun. Banyak pengalaman, iya. Bisa berkumpul, kenal dengan teman-teman baru, kemudian mengenal situasi alam, kemudian bisa bertindak sesuai dengan kondisi, bisa memecahkan masalah di situ. Nah, untuk menjadi bantara memang ini ada syaratnya, yaitu harus menyelesaikan SKU. Dan SKU-nya ya mudah-mudah. Ya, pasti semua adik-adik bisa. Setelah menyelesaikan SKU, berarti nanti ada pelantikan lagi, pelantikan bantara. Ya. Kalau sudah menjadi anggota ambalan Dwi Dahana, nanti akan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Ya, kemudian kalau sudah kalian menjadi anggota ambalan, ada ini satu kegiatan yang paling dinanti-nanti adik-adik ambalan. Ya, apa itu? Namanya langsung saja biar tidak penasaran. Purnawarsa atau Purwawarsa, tergantung pelaksanaannya. Kalau Purnawarsa itu di akhir tahun. Ya, Purna itu akhir itu tahun, akhir biasanya di bulan Desember. Kalau Purwa awal itu di bulan Januari. Kegiatannya adalah muncak. Nah ini paling menyenangkan. Kak Atun badannya besar itu nanti ditarik sama Kak Rifa. Nanti Kak Neti dorong dari belakang. Pokoknya seru. Saya yang menyemangati. Seru, pokoknya seru deh. Mas yang kasih kode. Ya, muncak. Muncaknya seringnya di mana Kak kita? Ke Gunung Ungaran Ke Gunung Ungaran. Ke Gunung Ungaran. Yang bisa dibilang masih agak pas lah untuk adik-adik. Untuk adik-adik sekalian. Iya, itu saya badannya seperti ini aja saya masih muncak, semangat luar biasa. Itu karena adik-adik Kak. Ya. Karena semangatnya adik-adik. Kemudian untuk muncaknya itu ada 2 tempat tempat startnya. Di yang pertama itu yang Boja itu lewat Boja itu bisa lewat Medini. Promasan ya. Kemudian yang kedua yang kemarin terakhir kita laksanakan ada lewat yang tahu mungkin? Yang dari sebelah sisi selatan itu? Sisi selatan ya. Ya, Pos Mawar. Sering pada mana tapi malu-malu ngomong. Kemudian nanti sampai puncak menyongsong fajar. Mantap pokoknya. Sholat subuhnya di puncak. Sholat subuhnya di puncak. Ya, itu adik-adik gambaran kegiatan kepramukaan yang ada di SMA 7 ketika kelas 10. Kita masih bahas kelas 10 Kak. Belum membahas kelas 11. Nanti ketika kalian kelas 11 akan ada kegiatan yang lain. Nah, adik-adik, oleh karena itu jangan malu-malu, jangan takut untuk menjadi anggota ambalan Dwi Dahana. Oke. Wah, dinantikan benar loh ini. Betul-betul dinantikan. Hanya saja kita harus berdoa. Berdoa, semuanya harus berdoa bahwa segera membaik. Wabah seperti ini buminya segera membaik sehingga tidak terhambat oleh ruang. Nah, istilahnya begitu. Ini aja susah loh Kak. Iya. Ini orang krungu, kudu ngene kok yo goceki ya itu loh. Kalian jangan ketawa loh ya, dosa loh ya. Ini kita kayak gini lumayan susah. Ya tapi ya ini dinikmati. Kami aja menikmati apalagi kalian ya gitu. Oke Kak Ari, saya kira kok sudah lengkap ya, Kak, ya. Sudah lengkap ya. Nanti mungkin ada tambahan dari Kak Prahasia. Terima kasih Kak Ari. Sekelumit dari Kak Atun. Itu baru sekelumit. Oke, adik-adik sekalian. Jadi sudah disampaikan oleh Kak Neti, ditambah oleh Kak Atun. Dan adik-adik sekalian dari awal sudah harus memiliki niat yang baik, menganggap baik tentang apa itu pramuka. Kalau dari awalnya tadi yang Kak Atun bilang kalau kalian berpikir perpeloncoan, wah ya salah, ya nggak pas gitu. Taunya
ini adalah ketidaknyamanan, padahal sebenarnya wah sudah jauh dari ketidaknyamanan itu. Untuk kegiatan kepramukaan sekarang itu nek cara basa Jawa ngene, eneke seneng-seneng. Kayak gitu. Belum tahu kalau Bantir itu ada apa. Wah, luar biasa kalau di sana. Nek cara apa Kak? Instagramable atau apa itu istilahnya, swafoto itu pokoknya tempatnya banyak banget View-nya. wah itu luar biasa. tapi benar-benar ada di sekalian, kami yang kakak-kakak hampir setiap tahun kegiatannya di sana itu benar-benar wah kapan lagi ke sana itu. Kalau ke sana hanya sekadar sendiri semangatnya hilang, tapi kalau sama kalian lah itu loh yang bikin semangat itu adik-adik sekalian gitu. Nah, untuk berikutnya mungkin Kak Pras akan menambahi. Kak Pras ini benar-benar bisa dibilang militan pramuka begitu. Jadi bisa jadi Kak Pras akan bercerita sedikit tentang kegiatan pramuka. Kalau untuk penegak itu sebenarnya semacam apa sih? Mungkin sedikit saja. Kalau diceritakan di sini kan kalau tidak langsung rasanya gimana sih gitu kan. Nah ini cerita sedikit saja tentang nek penegak. Kak Pras sering berada di pangkalan-pangkalan lain, tapi adik-adik sekalian beruntung Kak Pras sekarang di pangkalan SMA 7, nanti akan banyak berkegiatan bersama Kak Pras. Oke, untuk Kak Pras kami persilahkan. Iya, terima kasih Kak Ari, ya, Kak Atun dan Kak Neti. Mohon izin saya menyampaikan apa yang disampaikan kakak-kakak sebelumnya, semuanya betul. Ya, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang saya sampaikan. Jadi pramuka itu ada siaga, ada penggalang, ditambah dengan penegak dan pandega. Iya. Kalau kalian ingin senang, rame-rame ikut pramuka. Nah itu yang sebelumnya saya Cocok gitu, sampaikan. Kak. Cocok ya Kak? Cocok Cocok. sekali. Enggak pernah ngerasa tua ya. Iya, dari Seneng dulu, terus seneng. ya. 20 tahun yang lalu saya dipanggil Kak, sekarang juga masih Kak. Nah, kemudian untuk di penegak itu sendiri ya, hanya kalau saya berbicara tentang pramuka itu lebih kembali kepada aturan semacam ADART atau Undang-Undang Gerakan Pramuka. Nah, ini yang paling penting. Jadi karena sebenarnya saya di pramuka itu dasarnya itu dari sebuah gugus depan umum atau sering disebut dengan teritorial. Nah, jadi adik-adik SMA dulu ketika saya itu masih penggalang Kak, yang usianya itu 15 tahun. Oh iya. Nah, ini yang masih kecil-kecil Iya, yang ini kecil. ya. Nah, nanti masih penggalang berarti ya. Nah, kemudian karena ini kita mengikuti, menganut di sistem pendidikan, jadi ketika kalian di SMA atau SMK, MA itu kalian nanti akan dilantik menjadi penegak. Ya, di penegak itu ada tahapannya seperti tadi yang disampaikan Kak Atun, yaitu penegak tamu ya, mungkin kelas 1 tadi penegak tamu atau disebut kegiatannya KAM ya. Kalau di SMA 7 kalau di sini KAM ya, betul sekali. Kami Beda. tidak salah Iya, sebut loh, betul. bukan camp ya. Kalau camp Iya. itu kan karena bahasa manca Oh, yang betul. berarti kemah, Ha-ha. tapi kalau di sini KAM itu adalah KAM. singkatan. Iya. KAM. Tulisannya seperti itu. Dulu adik-adik sering anu Kak, J. sering nyebutnya KAM padahal yang bener camp. Nah, itu. Padahal memang bahasa asli Indonesia Kak. bahasa Indonesia. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Nah, kemudian nanti penegak calon ya. Jadi kalian kalau belum sampai di penegak bantara itu belum penegak. Ya, ini kakak-kakak sekalian. Jadi sebenarnya tujuan dari di gugus depan SMA ya, itu adalah menjadikan semua anggotanya itu minimal bantara. Wah, ini. Ya, ini. Nah, jadi ketika nanti mereka di universitas, di kampus, ketika belum dilantik bantara, repot nanti kita. Suruh penggal. Iya, sekolahnya di mana gitu. Kok enggak sampai di bantara? Nah, itu padahal yang paling rendah itu bantara, harus iya. bantara. Kalau belum
jadi bantara itu berarti ya belum penegak kalian. Ya, dengan cara mengisi SKU mudah sekali kok. Iya. Apalagi kita didukung pembina yang banyak, jadi mengisi SKU-nya tidak seperti dulu kalian di siaga penggalang itu berjubel gitu. Iya, rebutan. Iya, rebutan Kak. Ya, tapi menyenangkan sekali Kak. Iya. Ada yang betul-betul kalau ada kompetensi renang ya mereka renang bareng-bareng. Iya Kak, ya, renang bareng-bareng. Atau juga kerjasama dengan olahraga. Nah, jadi kita minta keterangan pada Guru yang bersangkutan ya olahraga. tentang si A, si B, bisa renang Bisa Kak, renang, ya iya. gaya batu gitu Kak. Gaya Nah. dada Kak. Plung langsung dada. Iya itu gaya Langsung. dada betul. Nah seperti itu. Nah yang sering sekali saya jumpai itu mungkin adik-adik juga jumpai. Ini saya hanya menyampaikan sedikit Kak Iya, Ari ya. iya. Jadi yang pertama adalah kata ketua dan pemimpin ini. Ya jadi banyak sekali yang menyebut ketua dari awal, ketua barung, ketua regu, ketua sangga itu Kak Ari. Padahal penyebutan yang betul adalah pemimpin Kak Ari. Ya gitu Kak. Pemimpin Pinsa. barung. Iya betul. Pinsa ya Nah, Kak ya. kalau ketua kan repot. Kalau siaga disingkatnya ketua barung karung Kak. Oh, Karung, ketua baru. Iya, yang betul Ya. adalah pinrung. Pinrung. Iya, Iya. pemimpin barung. Kemudian kalau regu, Pinru. iya pinru Kak. Kalau Jadi misal kalau ketua regu Keru. jadinya kare Kak. Iya, ya ini sama juga sih kalau Enak itu siaga kalau tadi kare, kan Kak. masih kecil, dikarungin bisa. Kalau yang penggalang itu memang sukanya lagi pas makan, jadi kare. oh gitu. Nah, lah ini yang repot penegak ini. Kalau pakai ketua nanti jadinya kagak. Kakek itu Kagak. mau, Kagak ya. usah Iya, apa iya. kagak apa ini? Ya, padahal mau Kak. Iya. Iya, padahal kegiatan pramuka di penegak luar biasa. Malah menyenangkan. Banyak sekali adik-adik semua ketika nanti jadi penegak ya tadi belum dijelaskan tentang saka. Nah ini Nah, saka, kalian bebas menentukan saka ya, kalian cara bisa tidur dengan para pejabat masuk saka ya. Nah di sana nanti kalian akan berkegiatan begitu dekatnya ya. Kemudian saya lanjutkan tadi Kak, kemudian pinsa ya, pemimpin sangga. Nah jadi ini yang nanti ya adik-adik dan dewan penegaknya ada ya ini ya. Nah Ada. ini juga nanti penyebutannya jangan keliru ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada lagi ya pemakaian skraf. Nah ini penting Kak saya sampaikan ya. Mungkin adik-adik penegak ini kan pastinya punya pangkalan terdahulu, punya gugus depan terdahulu. Ketika adik-adik kembali ke sana pakai seragam pramuka terus pakainya scrap. Nah, itu sekolah di mana? Pembinanya siapa? Kak Pras. Wah, itu repot nanti saya. Kak Ari, ada Kak Atun, itu repot. Ya, jadi untuk scrap ya adik-adik semua itu belum diatur ya, belum diatur dalam PP atau petunjuk pelaksanaan untuk scrap ya. Iya. Jadi untuk pemakaiannya itu hanya kesepakatan bersama ya. Kalau di tingkatan penegak itu biasa diatur melalui adat. Kalau di penggalang itu biasa diatur tidak ada ya, karena penggalang itu tidak ada adat, apalagi Iya. siaga. Cukup pakai hasduk atau setengah leher, atau ada yang menyebut kacu. Wah, ini. Kacau. Ya, tapi yang di dalam PP setengah leher. Nah, kemudian lantas boleh digunakan di saat kita menggunakan seragam pramuka? Tidak boleh. Ya, tidak boleh dikenakan. Kalau kalian pakai seragam lapangan boleh ya. Ada lagi Kak Ari ya, saya tambahkan lagi Boleh, Kak. silakan, Kak. Ini Silakan Kak. untuk kaitannya dengan adik-adik juga kan Hmm. pastinya kemarin banyak yang aktif di pramuka Kak. Iya. Nah, ini mungkin sering kalian mendapati ataupun mungkin memerintahkan ya. Jadi yang namanya hasduk tidak boleh menyentuh tanah gitu Kak. Iya, sering Nah, banget ini Kak. itu. Sering. Nah, sering ini yang sekali. perlu diluruskan adalah alasannya Kak. Iya. Nah, kan sudah ada undang-undang, ada peraturan pelaksana tentang bendera itu Kak. Bendera itu bentuknya seperti apa, warnanya seperti itu Ukurannya. sudah diatur ukurannya Iya. juga. Nah, jadi kalau
hasduk tidak boleh menyentuh tanah dengan alasan kotor. Nah, itu boleh. Itu boleh. Oh, JK, iya. itu boleh. Hmm. Karena kotor ya, bukan karena ini sebagai seperti bendera merah putih dan lain sebagainya. Atau bahkan itu dianggap bukan. sama. Atau bahkan dianggap sama. Nah, itu ini keliru itu. Itu yang tidak Iya, boleh ya Kak ya? itu tidak boleh. Oh, iya. Ya, jadi bahasanya saya itu tidak terlalu sakral ya, Iya. seperti itu. Jadi kadang sampai ada yang push up, Oh, iya, kemudian betul Kak. macam-macam Kak hukumannya Iya. itu. Nah, apalagi kalau kakak-kakak senior kadang lupa. Wah, dulu saya Wah, seperti ini, nah itu, berkeringat, kebiasaannya. capek. Nah, ini ya. Betul. Nah, ini juga yang saya lanjutkan ya kakak-kakak. Ya, Nah, ini juga silakan, Kak. yang Iya. namanya senior mungkin kita berkaca kepada istilahnya alumni Kak. Ya. Nah, di sini harus ditata, harus diatur. Nah, karena di dalam gerakan pramuka dimanapun itu tidak ada yang namanya kata-kata alumni, tidak ada, ya, tidak ada. Tidak ada Iya. alumni. Ya, Tidak ada tidak alumni. ada. Namun ketika ada mereka yang masih memiliki loyalitas, yang masih memiliki keinginan untuk mendarmakan dirinya, Sedangkan itu dengan sudah lulus Lulus, ya. ya. Itu dengan aturan-aturan tertentu. Iya. Jadi ada beberapa itu yang ketika ada kegiatan, ada mereka langsung masuk, langsung terjun gitu. Iya. Sementara Beralih, kakak pembina ya. sedang sedang makan atau sedang Iya. tahu-tahu ada-adiknya sudah berkegiatan. Nah, Iya. itu tanpa izin pembina nah, mungkin. itu yang- sangat disayangkan. Nah, ini kalian ketika nanti kembali ke pangkalan jangan sampai seperti itu. Nah, takutnya nanti dari pangkalan mana SMA 7 lah, Wah, repot lagi lah ini ini. kita pembinanya. Begitu ya adik-adik sekalian, ini jadi kita nanti semuanya ya semoga bisa membentuk kalian tidak hanya menjadi pramuka yang bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain. Ya, bila perlu nantinya juga akan menjadi seperti Kak Ari, Kak Atun, Kak Neti, saya dan yang lainnya. Seperti itu Kak Ari ya, masih Iya. banyak ya Kak Ari ya, Iya. tapi karena Sekiranya waktu, ya. ya bisa mungkin nanti menghubungi saya di nomor ini. Seperti itu ya. Langsung ada yang bapri ini Kak. Ya. Dan saya aktif di tadi saya sampaikan teritorial dan satuan komunitas. Ya, jadi ini masih membangun satuan komunitas di bidang online, Kak. Jadi ketika masa luar seperti biasa. ini ada beberapa kawan itu mengajak untuk membangun satuan komunitas. Ini masih dalam proses pengajuan di WhatsApp. Nggih. Seperti itu. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna. Begitu juga saya. Sekian dari saya kembalikan ke Kak Ari. Nggih. Monggo. Terima kasih Kak Pras. Kak Pras sudah menyampaikan, Kak Atun sudah menyampaikan, Kak Neti sudah menyampaikan. Sekarang gantian adik-adik. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Satu dulu deh, kalau memang ada. Adik-adik mungkin kalau ada pertanyaan atau kayak ini tadi saya dengar apa ya? Nah, gitu bisa diperjelas oleh kakak-kakak yang ada di sini. Ada, silahkan on mic misalkan mic, kalau ya. mau bertanya terus sampaikan. Mungkin sebutkan nama Kak Ari, nama kelasnya, kelas A, kelas B. Iya, boleh. Iya. Sebut nama, sebut kelas gitu ya Kak Neti ya. Iya. Silahkan, ini 360 sekitar itu. Kalau gabung semua kelas gabung, tapi terbagi dalam 5 kelas. 5 kelas Google. Silahkan, kalau ada yang mau menyampaikan atau bertanya. Tidak ada, adik-adik? Kalau nggak ada mungkin sudah pada paham. Oh iya, Kak. berarti Iya. penjelasan Kak Neti, Kak Iya. Atun dan Kak Pras itu sudah wes, Masuk. pokoknya Pada paham intinya banget. pokoknya sudah masuk. Sudah Iya. masuk. Dan memang Oke. adik-adik yang diterima di SMA 7 kan sudah Bagus melalui bagus semua. seleksi Wah, yang iya. luar Betul. biasa. Baik, Bersyukur bagus, sekali ya, Kak, ya. Bersyukur, Banyak yang ingin ya. sekolah di sini ngantri. Ngantri Kalau- nggak bisa ya. Kalau misal dihitung mungkin 3 kali lipat yang daftar Ya. atau mungkin lebih ya. 4 kali. 4 kali lipat. kali Jadi lipat. yang diterima 360 tapi yang daftar di mendaftar sini itu 1000 wah, 1000 lebih, lebih, ya. 1200 lebih.
Nah, jadi adik-adik sekalian yang di sini tetaplah semangat. Dalam keadaan seperti ini pun Tetap semangat. ya tetap mengikuti. Ya. Apalagi besok Senin PHT. Ya. kakak pembinanya ada yang jadi panitia. Iya. Ngomong-ngomong itu kita pelajaran kita tuh masih di pramuka loh Kak Ari. Iya. Jangan dikira pelajaran fisika tuh banyak loh itu dilakukan praktikumnya di pramuka. Iya. Kimia juga. Jadi Oh. penerapannya di Iya. kehidupan itu Coba kalau kita main langsung. kita main lubang-lubang bocor pada tutup-tutup lu itu kan sebetulnya kan itu Ada teori itu fluida yang masuk. dinamis Iya. itu adik-adik malah sudah langsung praktek sudah. Iya, Sudah iya. Jadi disetting sebetulnya pasti kita itu bocor. tetap ya kayak. Jadi benar-benar di pramuka itu banyak di situ benar-benar intinya itu ada banyak masuk di situ. Iya. Jadi pelajaran-pelajaran masuk. Oh, Betul. oke. Jadi adik-adik sekalian, kalau kami berempat kan tadi sudah kenalan. Lah yang dua adalah Kak Rifa Irwansani, sebenarnya sudah ketemu Sudah adik-adik ketemu. sekalian Ya. yang pertemuan pertama. Sudah ketemu dan beliau mungkin sudah kenalan juga atau mungkin kalian langsung kenal secara otomatis. Beliau mengajar sejarah dan yang satu lagi adalah Kak Dian Cahyaningrum juga mengajar sejarah. Jadi adik-adik sekalian, sekali lagi jangan merasa ini adalah hal yang tidak nyaman, tapi buatlah diri itu nyaman dengan keadaan yang seperti ini sekalipun bisa, kita semuanya bisa. Walaupun ya memang repot, tapi ya memang sedang seperti ini, begitu. Jadi kita selalu bersyukur, insya Allah nanti dengan adanya kita selalu berpikir positif, saling menyemangati, berbagi kebahagiaan, tahu-tahu otomatis bumi ini benar-benar bahagia karena adanya kita. Ya, amin. Begitu, amin. Itu saya kira adik-adik sekalian, terima kasih kakak-kakak sudah Sama-sama Kak Ari. bergabung di sini. Mungkin lain waktu bisa berjumpa kembali. Di dunia nyata. Syukur-syukur Oh, iya, di dunia syukur-syukur sudah nyata. benar-benar tatap muka. Amin. Saya amin, amin, benar-benar amin. tidak Betul. benar-benar belum ketemu sama Ya, sekali dengan Kangen adik-adik. sekali dengan kegiatan. Karena memang repot kan. Kita kan Iya. sistemnya berkelompok di pramuka. Wah, lah Nah, itu. itu yang memang tidak boleh. Nggih. Tapi Berkelompok. Sementara Kembali- belum boleh Kak, tapi Iya. tetap itu kita Iya, Nah, berkelompoknya karena itu seperti ini. Ya. tuntutan kecakapan abad 21 kan harus itu Iya. gitu. Berkelompok. seperti tadi kakak-kakak kalian yang menang juara umum tadi, itu juga bisa dibilang itu di luar pemikiran kami atau di luar apa ya? Perhitungan Yang- ya. Perhitungan kami itu tahunya ya iki piye iki lombane gitu, tapi Hmm. alhamdulillahnya Ternyata hebat-hebat kakak-kakak. juara umum itu Oh yang iya, putri ya. juara Kak? umum kelas Iya. 11 sama kelas 12 memang dibantu dari sekian banyak lini, izin dari Bapak Ibu guru pelajaran yang mengajar, terus pendampingan dari kakak pembina dan seterusnya, izin dari Bapak Kepala Sekolah atau Kamabigus. Nah itu adik-adik sekalian, sekali lagi kami menanti kalian semuanya untuk bergabung di Ambalan Dwidana, bahkan seperti yang Kak Pra sampaikan sampai pada Bantara itu minimal ya Kak ya, begitu. Lain waktu kita berjumpa dalam keadaan sehat dan bahagia, mudah-mudahan amin. Cukup itu saya kira, kami tutup kegiatan pada pertemuan kali ini. Semangat untuk kalian semuanya, terutama untuk PHT ke depan karena hari Senin. Selesaikan tugas-tugas pesan dari Bapak Ibu guru tadi begitu. Masih ada ya hari ini, besok, terus minggu. Syukur nggak sampai itu sudah selesai semua, terus on PHT belajar begitu. Mudah-mudahan kalian berhasil semuanya. Begitu. Salam pramuka. Terima kasih adik-adik sekalian. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Kak Dede. Makasih Kak. Kasih Kak. Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih dan selamat belajar.